Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Sania, inilah Blessing News. Di ibadah kali ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Untuk anak-anak Star Kids, jangan lupa mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 12 Juli 2020 bersama Pastor Kevin Handoyo. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan link video ibadah hari ini ke keluarga dan sahabat saudara. Stay healthy and happy Sunday. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita kembali bertemu pada ibadah pada hari ini. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita percaya sebab ada sukacita maka ada kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Dia yang terbaik bagi setiap kita. Mari siapkan hati kita, kita bawa di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa terima kasih, kami tetap percaya yang terbaik Tuhan tetap sediakan bagi kami. Sebab hanya di dalam nama Yesus kepadanya kami berseru. Di situ terletak pengharapan yang baru bagi setiap kami. Terpuji namamu Bapa. Kami siap memuliakan Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang siap memulai ibadah ini katakan amin. Kita sama-sama berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Sebab hanya daripadanya pengharapan, kekuatan, pertolongan yang tepat pada waktunya. Masih ada harapan saat kau berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan. Mari katakan kasihnya lingkupiku takkan kecewakan. amin. Roh Kudus yang hiburkan dalam pergumulan, berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh
sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Dia Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah hidup kita. Jangan takut, tetap percaya. Datang pada Tuhan, katakan Sia dan harapan saat kau berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan. katakan Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus yang hiburkan dalam pergumulan. mari serukan Yesus. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Berserulah Yesus, berserulah Yesus, Yesus. kami datang padamu Tuhan. Ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Biar kami tetap setia dan kami tetap berpengharapan tetap dalam Engkau ya Tuhan. Sampai kami melihat keberkatan dalam dimensi yang baru kami terima dalam nama Yesus Tuhan. Mari coba Tuhan katakan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu.
datang di hadapan-Mu. Ketetapan kami Tuhan, tetap setia, tetap berharapan dalam segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Ada Yesus di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Mari katakan lebih lagi. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan kasih Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tangguh. Dalam Yesus di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan, ku tetap percaya Tuhan setia. Tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus Raja atas segala raja. Tuhan Allah Maha Besar, dan kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Kita puji Dia dengan sukacita. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan Maha Besar dalam kehidupan kami Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar.
Raja. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Esa. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Esa. dengan bersuka, Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Esa. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar di dalam kami. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Sorakan. Lebih lagi sorakan. Katakan dengan penuh iman pujian ini. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pundasnya. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat-gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. bersama-sama sorakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang Aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalam. katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pundasnya. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat-gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. sorakan bagi Yesus Tuhan yang dahsyat di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikan
Bagi Allah yang besar, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. amin, dengan iman. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami nyanyikan Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar setiap hari kita percaya ada penyertaan, perlindungan, dan tuntunan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita belajar terus memuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik di hari-hari di mana kita banyak berada di rumah. Kita senantiasa cari wajah Tuhan. Tuhan memberikan kemurahan bagi setiap saudara dan saya. Selain sedang mengikuti ibadah online ini, mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, mari tinggikan Dia, saudara. Tiada seperti Engkau. Layak Engkau disembah Tuhan, layak Engkau ditinggikan, sebab Engkau besar. Ya handala basehem makori ala basada.
Ya handala bakori ala basyahandala bakori. tiada seperti Mari sekali lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ya handala basim aku. Haleluya. Kimakoria la basandala la bakoria. Kira la basehe bakoria la basema. Kinda la bakoria la basenda la bakoria la basema. Sembah Tuhan, berkarunia lidah, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Shahandala bakuri ala bashandala. Ki makuri ala bashandala. Shandala. Shandala. Sembah Tuhan, saudara. Tinggikan Dia. Hari ini kami belajar memuliakan Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari katakan kepada Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami supaya kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Khususnya untuk setiap keluarga-keluarga. Kami tahu bahwa keluarga dalam rencana Tuhan
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan sudah duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom saudara. Hari ini saya rindu untuk membagikan satu tema firman Tuhan tentang berkat atas keluarga. Kalau kita membaca Alkitab dalam kitab Kejadian pasal pertama saudara, ayat 27 dan 28. Saya ajak saudara membuka Alkitab saudara. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekarang kita membaca dalam Mazmur 128 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Satu ayat lagi saudara, dalam Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Mari saya ajak saudara untuk membaca 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sekali lagi saya membacakan ayat dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Perhatikan saudara. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, tahukah saudara bahwa berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan mengajarkan bahwa ada urgensi, ada kepentingan yang sangat-sangat harus kita perhatikan agar kita memberikan atensi perhatian bagi keluarga kita. Bahkan dikatakan kalau kita tidak memelihara keluarga kita tidak bertanggung jawab, kita tidak setia, kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan semua apa yang menjadi peran kita sebagai anggota keluarga, entah itu suami istri, anak-anak, atau orang tua, atau kita sebagai bagian dari sebuah keluarga, maka Alkitab berkata, kita lebih buruk keadaan kita daripada orang yang tidak beriman, orang yang belum percaya Tuhan. Bahkan dikatakan orang itu murtad, meninggalkan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Sejak awal Tuhan menciptakan keluarga dan Tuhan memberkati keluarga. Itu sebabnya hari-hari ini kita perlu belajar untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada keluarga kita. Di masa pandemi wabah COVID-19 ini, menurut hasil survei dari BKKBN saudara, terhadap lebih dari 20.000 keluarga, 95% dilaporkan stres akibat pandemi dan juga pembatasan sosial. Hal itu terjadi pada bulan April dan Mei 2020 ini. WHO memberikan laporan bahwa telah terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga di masa-masa pandemi ini. Bahkan dikatakan ada peningkatan angka perceraian di China, Amerika, Inggris karena setiap hari bertemu dengan pasangan di rumah. Ternyata saudara, banyak tinggal di rumah untuk beberapa keluarga itu bukan sesuatu berkat, tetapi itu musibah. Kenapa saudara? Karena ternyata kemudian mereka berantem, mereka tidak bisa
tinggal dalam waktu yang cukup lama bersama-sama. Mereka berselisih paham, bahkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada hal-hal yang tidak patut, yang tidak kita inginkan. Ternyata itu terjadi dalam periode masa-masa seperti ini. Doa dan harapan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, itu tidak terjadi atas keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga saudara, keluarga-keluarga jemaat. Dalam Alkitab saudara, kita melihat ada satu contoh keluarga yang dapat dijadikan teladan bagi kita. Keluarga Obed-Edom. Siapakah Obed-Edom? Nama Obed-Edom berarti servant of Edom, hamba dari Edom. Seorang Filistin dari Gad, tinggal tidak jauh dari Yerusalem. Dia adalah leluhur dari salah satu keluarga penunggu pintu gerbang. Keluarga ini adalah keluarga pemuji penyembah Tuhan yang ditugaskan untuk melayani saudara pujian penyembahan pada zaman pra pembuangan. Saudara bisa membaca hal itu di dalam firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 26 ayat 4 sampai 6 berkata seperti ini. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Netanel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak mereka, memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah keturunan dari Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Saudara perhatikan saudara, ternyata Obed-Edom punya 8 anak, dan kalau kita membaca pada ayat yang ke-8 ini dikatakan, ada 62 orang yang dikatakan menjadi anak cucu daripada Obed-Edom, dan mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang punya kualitas kehidupan, kepemimpinan, dan memberikan impact yang begitu baik untuk masyarakat lingkungan di zaman itu. Anak pertama namanya Semaya, artinya Tuhan mendengar. Anak kedua namanya Yosabat, Tuhan memberikan. Anak yang ketiga namanya Yoah, Tuhan saudaraku. Anak yang keempat namanya Sakar, Tuhan yang memberikan upah. Anak yang kelima saudara namanya Netanel, Tuhan yang telah memberikan atau pemberian daripada Tuhan. Anak yang keenam Amiel, artinya Tuhan yang adalah menjadi Tuhan atas umatnya. Amiel berarti dia adalah umat Tuhan. Anak yang ketujuh namanya Isakar, artinya Tuhan memberikan upah ataupun balasan. Anak yang kedelapan namanya Peuletai, artinya Tuhan melakukan perbuatan besar dan dahsyat. Saudara perhatikan dari nama anak-anak dari Obed-Edom saja. Obed-Edom adalah kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya semua punya nama, arti yang memuliakan nama Tuhan, saudara. Obed-Edom adalah keluarga yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimana Tuhan memberkati Obed-Edom. Tuhan memberikan kasih anugerah. Tuhan telah bekerja lewat keluarga Obed-Edom sehingga keturunannya menjadi orang-orang yang punya peranan, punya kualitas. Orang-orang yang punya kapasitas untuk
bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 3 berkat yang dialami keluarga Obed-Edom, saudara. Yang pertama, Obed-Edom memiliki keluarga yang utuh. Alkitab berkata, saudara, dalam Mazmur 112 ayat 1-3. Ayat pertama, perhatikan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini berkata, saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang tua takut akan Tuhan, suami istri takut akan Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Sehingga keluarga itu akan menjadi keluarga yang utuh, saudara. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, anak cucunya akan menjadi angkatan yang perkasa, angkatan yang diberkati, seperti Obed-Edom. Punya 8 anak laki-laki, dan dengan cucu ada 62 orang. Semua orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang punya kualitas kepemimpinan, orang-orang yang hebat pada zaman itu. Bukankah ini kerinduan kita bersama? Keutuhan dalam keluarga. Mazmur 128 ayat 1-6 berkata, mari kita baca ayat pertama. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan berkata, kita akan baik keadaan kita. Keluarga kita akan utuh. Keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan bahagia kalau kita takut akan Tuhan, saudara. Mari saya ajak kita membaca selanjutnya. Ayat yang ketiga. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas Alkitab berkata bahwa laki-laki yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan akan menghasilkan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan keluarga itu akan menjadi keluarga yang utuh. Itu sebabnya hari ini saya rindu untuk setiap kita belajar hidup takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17 berkata, saudara, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu pertama, saudara perhatikan, keinginan daging. Jadi orang yang takut akan Tuhan, saudara, harus belajar, saudara, mengalahkan keinginan dagingnya. Ini yang penting. Semua kita punya keinginan daging. Bahkan setelah kita bertobat, setelah kita terima Yesus, kita tidak tiba-tiba tidak lagi memiliki, saudara, keinginan daging. Keinginan daging ada, tetapi Alkitab berkata harus disalibkan, harus dimatikan, saudara. Tuhan memberikan kita kemampuan, Roh Kudus memberikan kita kesanggupan untuk bisa mengalahkan kedagingan kita. Galatia pasal yang kelima mengajarkan kepada kita ada perbuatan-perbuatan daging, kemarahan, kebencian, pertikaian, dan sebagainya. Itu harus kita kalahkan, saudara. Kita harus matikan itu. Selalu ingin bangkit dalam hidup kita, selalu ingin mengganggu kita, tapi kita harus belajar untuk bisa mematikan itu. Egois, serakah, mementingkan diri sendiri.
Kalau kita takut akan Tuhan, kita menjauhi semua itu. Yang kedua dikatakan, apa yang ada dalam dunia ini, keinginan mata. Kita perlu hati-hati dengan mata kita. Apa yang kita lihat, seringkali itu yang menjadi godaan bagi kita dan membuat kita teringat-ingat terus akan hal itu. Dan kemudian dari kita tidak melakukan, kita jadi ingin melakukan, saudara. Kenapa? Apa yang kita lihat itu punya kekuatan. Itu sebabnya kita harus minta supaya mata kita juga diterangi oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa memiliki mata yang kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga dikatakan keangkuhan hidup. Kehidupan yang sombong. Kehidupan yang tidak punya kasih. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki kasih, saudara. Orang yang takut akan Tuhan akan mudah untuk mengampuni. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Termasuk saya dan saudara semua. Tetapi kita harus belajar untuk bisa memiliki kerendahan hati, untuk minta maaf, dan juga belajar untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Alkitab berkata, ketiga keinginan dunia itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita belajar takut akan Tuhan, kita belajar untuk tidak membiarkan keinginan dunia menguasai hidup kita. Saya percaya keutuhan keluarga akan menjadi bagian setiap kehidupan kita. Kita akan berbahagia, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak pertengkaran, ada banyak konflik dalam keluarga. Bahkan ada banyak keluarga yang sedang di dalam masa-masa krisis yang hebat hari-hari ini. Kalau kita mau belajar terbuka di hadapan Tuhan, kita mau cukup rendah hati, maka saya percaya kalau kita belajar untuk mencari akar penyebabnya, maka ketiga hal tadi adalah hal-hal utama yang harus kita temukan. Dan ketika kita bereskan itu, saya percaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Yang kedua, saudara, keluarga yang mengasihi dan melayani Tuhan. Obed-Edom dikatakan oleh firman Tuhan, seluruh keluarganya mengasihi dan melayani Tuhan. Bukan saja saat saudara dia menerima tabut Tuhan di rumahnya. Kalau kita membaca dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ada saat di mana tabut itu, saudara, kemudian singgah 3 bulan lamanya di rumah Obed-Edom. Dan ketika ada di rumah Obed-Edom, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kenapa? Karena memang Obed-Edom adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan seorang yang melayani Tuhan. Dia mengizinkan tabut itu ada dalam rumahnya. Mereka sekeluarga beribadah kepada Tuhan. Seperti hari-hari ini saya percaya ketika saudara dan keluarga membangun mezbah. Menghadirkan senantiasa hadirat Tuhan dalam keluarga saudara. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Yang cinta Tuhan. Dan Alkitab berkata saudara dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Apa yang Tuhan janjikan? Mari kita baca, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perhatikan saudara, ini janji Tuhan bagi setiap pribadi dan keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Obed-Edom beribadah kepada Tuhan dan Tuhan memberkati keluarganya.
Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dengan seluruh keluarga mengasihi, melayani Tuhan. Bukan hanya mengasihi melayani Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Pada waktu itu saudara, tabut Allah akan dibawa ke Yerusalem. Tapi karena Usa secara ceroboh tidak menjalankan apa yang patut dalam memperlakukan tabut itu, akhirnya Usa meninggal jadi korban. Tetapi saudara, Obed-Edom bersedia menerima tabut itu. Karena Obed-Edom seorang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan, kehadirannya lewat tabut di zaman itu saudara. Dan kita melihat bukan hanya waktu dia diberkati 3 bulan itu saja. Tetapi keturunannya semua tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya keluarga kita, seluruh keturunan kita, selama-lamanya, sampai kita bertemu dalam kemuliaan Tuhan, semuanya mengasihi Tuhan, semuanya melayani Tuhan saudara. Tidak ada yang undur, tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Semua rohnya bernyala-nyala. Ini satu berkat yang besar bagi keluarga Kristen saudara. 1 Tawarikh pasal 26 ayat 12 dan 15. Ayat 12, rombongan-rombongan para penunggu pintu itu dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Ayat yang ke-15, bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Obed-Edom dan anak-anaknya. Bahkan tadi kita sudah membaca keturunannya, anak cucunya semua menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, berkat atas keluarga yang bisa kita teladani dari Obed-Edom. Keluarga yang diberkati secara jasmani dan rohani. 3 bulan saudara tabut ada di rumahnya. Dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat 14, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Sehingga orang-orang bisa melihat ada perbedaan saudara. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Bahkan dikatakan dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat 4 sampai 8. Pada bagian pertama dari renungan hari ini. Firman Tuhan berkata apa saudara? Mereka ada 62 orang. Anak cucu daripada Obed-Edom. Semua masing-masing orang-orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu. Ayat yang ke-8 perhatikan. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Luar biasa saudara. 62 orang dari Obed-Edom. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang perkasa. Anak dan cucu Obed-Edom diberkati. Kalau saya membaca dalam terjemahan Alkitab yang lain saudara, dikatakan seperti ini. Arti pahlawan yang perkasa dalam beberapa versi terjemahan Alkitab dikatakan outstanding leadership. Kepemimpinan saudara yang tidak biasa-biasa. Yang kedua saudara, man of great ability. Orang-orang yang punya kemampuan yang hebat, perkasa, mengacu pada seorang pahlawan dalam peperangan. Capable man, orang yang dapat diandalkan. Orang yang punya kualitas yang tidak biasa-biasa. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab saudara. Kesimpulannya saudara, anak cucu Obed-Edom saudara adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Orang-orang yang punya kualitas. Bukan orang-orang yang menyusahkan orang. Bukan orang-orang yang mengakibatkan saudara kerugian sosial, tetapi orang-orang yang punya dampak, orang-orang yang jadi berkat saudara. Doa saya, itu adalah bagian dari keturunan keluarga-keluarga yang cinta, yang takut akan Tuhan.
Tuhan ingin supaya setiap kita belajar, saudara. Ada kata-kata hikmat yang Tuhan berikan untuk saya bagikan kepada saudara. Kualitas rohani seorang tercermin di dalam kehidupan keluarganya. Oleh karena itu perhatikan dengan sungguh-sungguh keluarga Anda. Biar hari ini saudara, semua kita merindukan untuk memiliki keluarga yang baik. Keluarga yang berkenan. Keluarga yang utuh. Keluarga yang mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat secara rohani, secara jasmani. Karena Alkitab berkata, yang beribadah kepada Tuhan akan mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan. Mari hari ini saya rindu untuk setiap saudara. Mari saya ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari jemaat katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita merindukan untuk memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Rahasianya, takut akan Tuhan. Jangan cinta dunia. Jangan biarkan keinginan mata menguasai kita, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Mari kita belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjalankan fungsi kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai cucu, sebagai oma, sebagai opa. Siapapun kita, sebagai mertua, sebagai anak mantu. Kalau kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Seperti keluarga Obed Edom. Bukankah semua kita rindu keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan? Anak cucu kita menjadi orang-orang yang mengasihi melayani Tuhan. Yang menjadi berkat di masa tua kita, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ajak saudara untuk sungguh-sungguh merindukan, bahkan memperjuangkan itu. Karena ini adalah rencana Tuhan. Sejak awal Tuhan menciptakan keluarga untuk memberkati dan beranak cucu, penuhi bumi dengan kemuliaan. Mari kita datang sekali lagi, nyanyikan pujian ini. Dari awal kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dalam satu kasih, dengan peresah hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi Yesus, mengasihi keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu. Saudara yang di rumah, nyanyikan pujian ini bersama keluarga saudara.
Mari katakan, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga, sekalipun ada badai topan yang sedang menerpa, tapi biar keluarga-keluarga tidak goyah Tuhan. Karena kami tahu satu orang dalam keluarga bersyafaat, berdiri atas keluarga itu. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemulihan daripada Tuhan. Saudara, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami goncangan, saudara jangan menjadi tawar hati. Ambil tanggung jawab, bersyafaat, bela keluarga saudara, bersyafaat, berdoa, dan mengambil tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi setiap masalah bersama Tuhan. Percayalah saudara, setiap usaha perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan campur tangan. Mungkin sekalipun saudara harus meneteskan air mata, tapi air mata saudara tidak akan pernah sia-sia. Mari saya ajak berdoa setiap saudara yang punya pergumulan dalam keluarga. Iblis ingin menghancurkan keluarga, tapi Tuhan ingin menyelamatkan dan memulihkan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan, problema, dan diambang kehancuran. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu berdoa, bersyafaat Tuhan, supaya Tuhan keluarga-keluarga dipulihkan. Bangkitkan anggota-anggota keluarga yang sadar akan kebenaran firman dan mau untuk memperjuangkan kehidupan keluarga yang utuh. Sekalipun harus bayar harga, pikul salib, menyangkal diri, seperti Engkau Yesus ajarkan. Karena kami tahu Tuhan, ketika satu anggota keluarga diselamatkan, ada berkat seisi keluarga selamat. Seisi keluarga utuh kembali. Kalau ada saja satu orang suami, satu orang istri atau seorang anak yang berjuang mempertahankan keluarganya dengan bersyafaat, berdoa, dan melakukan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kesempatan keluarga-keluarga dipulihkan. Roh Kudus, oh di Allah pasyahan dalam aku. Hubungan-hubungan yang hancur, pernikahan-pernikahan yang sudah menjadi hambar, hubungan-hubungan yang sudah terputus, Tuhan pulihkan kembali, bangkitkan kembali, kasih mula-mula itu kembali kepada anggota-anggota keluarga. Kerukunan terjadi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk para pengantin-pengantin baru, mereka yang sudah mengalami pergumulan-pergumulan konflik dan masa-masa krisis dalam pernikahan yang masih muda, jamahlah Tuhan, supaya semua bentuk-bentuk roh perceraian dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta supaya keluarga-keluarga harmonis, keluarga-keluarga Kristen yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan yang mengalami kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Seperti Engkau memberkati keluarga Obed-Edom, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Philadelphia dan semua yang menyaksikan program ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
anak cucu kami menjadi generasi yang punya kualitas rohani, mengasihi melayani Tuhan. Mereka juga menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang membawa impact, pengaruh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Lindungi setiap keluarga dari setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Berkatilah Tuhan. Keluarga-keluarga yang sudah baik, biar dipertahankan, dipelihara kasih, kesetiaan, kesucian hidup, kehidupan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, komitmen yang tidak pernah pudar kepada Tuhan dan kepada anggota keluarga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ekonomi yang sedang terpuruk Tuhan jamah kembali. Tuhan memberikan terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan sudah duduk kembali. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And come the morning, there's still a promise. Your buried body began to bleed. Out of the silence, the roaring lions Declare the grave has no claim on me. Then came the morning, there's still a promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lions declare the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. That you are my living hope. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Pegang roti di tangan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11
ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tangan kita ada roti, lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk setiap kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mari angkat cawan ke atas. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, mari angkat cawan ke atas. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Mari katakan, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Mari katakan, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Kasih Tuhan tidak pernah habis, saudara. Kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang terus mengasihi kita. Biar selamanya kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Takkan habis. Mari kita katakan kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kita berjanji untuk berkomitmen setia mengasihi Dia sepanjang umur hidup kita. Sekali lagi, mari umat Tuhan katakan, akan habis kasih-Mu bagiku. Di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya
Mari saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk saudara dan seisi keluarga saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Seluruh ibadah saudara, pelayanan saudara, perbuatan baik saudara, persembahan saudara tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati dan bahkan Tuhan melimpahkan kasih karunia untuk senantiasa saudara jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.